Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bisa hadir, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahim, bisa saling mendoakan. Itu adalah semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu teruslah kita bersyukur. Terus tambah kesyukuran, jangan sampai lupa bersyukur, sehingga dengan kesyukuran-kesyukuran itu Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita akan senantiasa mengingatkan bagaimana kewajiban kita di dunia. Kewajiban kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, taat perintah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Ingat, umur kita semakin bertambah. Jatah ajal kita sudah semakin dekat. Usia kita sudah semakin berkurang. Batur-batur tawa luwek mati, sudah luwek meninggal. Si biasa barang tebakadeak, si biasa barang tebedagang, si biasa barang tebedeit walui mati. Nah, kalau itu tidak membuat kita cepat bertobat, dengan cara apa lagi Allah mengingatkan kita? Siwah kita, bahkan orang-orang di bawah kita sudah banyak yang mendahului kita. Maka kalau Anda tidak mau bertobat, nggak mau beristighfar, dengan cara apa lagi Allah akan mengingatkan kita semua? Bukankah kematian itu adalah nasihat terindah dari Allah Subhanahu wa taala? Misi beang nih napas, masih diberikan kita kesempatan untuk bernapas, bukan tanpa sebab. Allah sayang sama kita. Ya. Allah sayang sama kita, maka kita masih dikasih napas oleh Allah. Tangumbiri sewang hal yang sudah dijamin oleh Allah. Rezeki, ajal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh pun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Dedek fokus tali tono, dedek fokus temeta rezeki doang, dedek fokus tengingat mati doang, dedek fokus tengingat jodoh doang. Fokus kita adalah melaksanakan perintah Allah, agar semua itu diberikan oleh Allah secara pas kepada kita semuanya. Karena dengan kita melaksanakan perintah Allah, dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dengan kita mengikuti apa saja yang diperintahkan, ibadah, ya kan, segala macamnya, insya Allah Allah akan mempermudah kita. Bukankah dua ayat diulang sampai 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang si epenta. 2 kali Allah mengulang kalimat ini, nggak sadar kita, ya kan? Setelah kesulitan ada kemudahan, bayangkan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi itu si masih sulit-sulit nangkainnya tenang, gak ada berakhir doang. Ya, ada si masih sulit jodoh, tenang, ada nanti kemudahan dari Allah. Tinggal kita ingat kepada Allah, tinggal kita taat kepada Allah. Yang masih sulit rezekinya, kata Allah 2 kali, inna ma'al usri usra. Ya, luar biasa, ya kan? Al-Insyirah itu, ya. Masa Anda hafal itu, sering diajarkan, ya. Al-Insyirah itu surat yang ke-8 yang ke-84 kalau tidak salah, ya kan. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Ya, 2 kali diulang, ya kan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dendek resah, dendek susah, dendek takut. Tinggal perbaiki hubungan kepada Allah, ya. Karena di dunia ini tugas kita adalah cuma memperbaiki komunikasi. Ya. Perbaiki komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki komunikasi dengan sesama manusia, selesai urusan, ya. Kalau bahasa Arab namanya uslub. Uslub itu adalah seni berkomunikasi, ya kan?
Bagaimana kita bisa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar? Melalui doa-doa kita, melalui zikir-zikir kita, melalui tindakan-tindakan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui sedekah-sedekah kita, ya kan? Nah, ide biasa ngerti sih deh, ya kan? Menara dengan pengen punya anak, biasanya mancing anak dengan apa? Dengan mengambil anak, dengan memelihara anak. Begitu juga rezeki pada kenana. Mendemele malam mancing rezeki, keluarkan rezeki cida dulu, ya kan? Marak mancing le kuku, ya kan? Dengan umpan yang kecil, belian umpan barang empat sih, Bu. Belian empat, ya kan? Ya, itu dia, itu kan. Jadi kadang-kadang kita di keseharian kita sudah dicontohkan oleh kehidupan kita sendiri, ya kan? Mentang mancang lek laut beci umpan. Tapi yang kita dapatkan besar berkali-kali lipat. Maka kalau ibu mau terbebas dari kesulitan rezeki, keluarkan rezekinya. Ya, keluarkan infaknya. Sebagaimana kita mancing di laut, mancing di sungai dengan umpan yang kecil, belian mauta, Masya Allah. Ya. Cuma kita kadang-kadang masih pelit, ya kan? Padahal 2 ayat, ya. Inna ma'al usri yusra. Ini diingat, ya kan? Maka sekarang tinggal tugas kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya. Piran dan gawe dosa becat bertaubat, ya. Gawe dosa bertobat, gawe dosa bertobat, gawe dosa bertobat. Terus bertobat, jangan pernah berhenti untuk bertaubat. Walaupun taubat kita masih main-main kata orang. Karena taubat itu sekali, ya kan? Taubatan nasuha itu sekali, dengan tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Tapi karena iman kita belum sampai di sana, ya, keyakinan belum sampai di sana, maka taubat bilang dulu, ya. Taubatlah bilang dengan rasa salah, taubat kepada Allah, taubat kepada Allah. Karena kita nggak pernah paham kapan ampunan Allah itu tuh turun. Ini juga Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Kata Allah, siapa saja yang berbuat dosa besar atau dosa kecil, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepadanya yang bertaubat. Tuh. Ya kan? Ngumbe-ngumbe beli dosa, entah segera bertaubat kepada Allah. Ya. Ngumbe-ngumbe si temparan dosa, entah benci bareh kita bertaubat dende. Cepat bertaubat. Ya. Sebagaimana kita contohkan, jangan pernah kita memilih kedosaan sekecil apapun. Jangan pernah memilih kejahatan sekecil apapun. Karena kejahatan-kejahatan itu akan memanggil saudara-saudaranya. Kejahatan itu akan memanggil kejahatan-kejahatan berikutnya. Mentawah biasa yang gawe kejahatan si beci, bare gawe te kejahatan selanjutnya. Fa innal ma'siyah tud'au ala uhtaha. Itu kata Ali bin Abi Thalib yang sering disampaikan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu akan mengundang saudara-saudaranya. Si lakuang de kemaksiatan bareh datang kemaksiatan berikutnya, sehingga kita nggak bisa lagi membedakan bisi salah, bisi kena. Karena saking biasanya itu melakukan kejahatan. Sebaliknya fa inna ta'ah tud'au ala hutaha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketaatan juga mengundang saudara-saudaranya. Ya, sekali kita berbuat baik, terpacu kita berbuat baik. Sekali kita melaksanakan hal yang diperintahkan oleh Allah, terpacu kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan berikutnya. Sebagaimana ngolek sampai yang tentang uslub, tentang komunikasi. Ya, kebanyakan kebatilan dijalankan oleh orang karena kebatilan dibungkus dengan hal yang baik. Ya, maka sekarang posisi kita adalah bertahan untuk terus melaksanakan yang baik. Ya, lakukan kebaikan, bungkus kebaikan itu dengan hal-hal yang baik. Walaupun secara secara kebiasaan sesuai hadis Nabi, sesungguhnya amalan-amalan surga itu dihiasi dengan hal-hal yang berat, ya, berat. Sedangkan amalan-amalan maksiat dibungkus dengan kebaikan-kebaikan. Nah, keringan itu, mesti yang dirita. Keringan itu, bagaimana kita
Jangan pernah lalai dari apa yang sudah kita lakukan. Karena apa sih wah sampai detene, wah setahun detene. Ya, sudah lebih setahun sudah ikut mengaji, sudah lebih setahun juga sudah biasa ikut berinfak. Itu perjalanan ketaatan. Nah, perjalanan itu ingat dia sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab karena itulah kita merasa tenang dalam hidup. Sebab itulah mungkin kita dipermudah juga berbuat baik. Itu nikmat Allah, ya. Si dia datang ke sini ikut ngaji, mau mendengarkan pengajian, itu juga nikmat Allah. Maka jangan sampai nikmat Allah ini tercabut dari kita. Ya. Karena apa? Banyak sebab-sebab kebaikan yang bisa kita lakukan. Luwih pahala mau tah. Ya, bedai kita saling doa, yang saling senyum, saling jora. Kayak Papu Jamal tadi jorak saya, terang tindo ustadin yang bertelan. Itu sebuah hal yang menggembirakan, ya kan? Ya, itu kenikmatan kita, ya kan? Karena kalau tidak seakrab itu tidak mungkin semela kan menggoda seperti itu. Jadi Papu Jamal sudah cinta dia sama saya ini, makanya luar biasa dia godain saya. Saya pun sudah menganggap Papu Jamal sebagai papu saya gitu kan. Jadi enak, jadi kedekatan itu, kebahagiaan itu. Maka Dendek sedak kebahagiaan ini, ya kan? Jangan rusak dengan tingkah pola kita yang rusak. Tapi mari kita jaga kenikmatan ini dengan hal-hal yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah sudah katakan dalam ayat ini bahwa siapapun yang berdosa, siapapun yang melakukan kedosaan, entah dia besar entah dia kecil, kah becak ngedeng ampun li Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan kepada kita, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk ciptaannya, ya kan? Jadi wah tulisnya, tinggal kita memperbaiki takdir kita. Tinggal kita mengisi takdir kita dengan kebaikan-kebaikan, ya kan? Isi dia dengan hal-hal yang bermanfaat. Ingat, ya kan? Allah Subhanahu wa taala tidak memuji seseorang yang berdiam diri terus di masjid, ya kan? Allah juga enggak memuji orang yang senantiasa berzikir, baca Quran di masjid, enggak. Pujian bukan kepada golongan itu, tapi Allah memuji orang yang bekerja, orang yang beraktivitas, berdagang ke, jadi guru ke, jadi pegawai ke, manakala panggilan Allah, azan sudah berkumandang, dia tinggalkan semua itu, Allah puji dia. Itu, ya kan? Ingat, jadi pujian bukan tidak baik ya, tapi pujian tidak Allah berikan kepada kita yang senantiasa duduk di masjid, duduk toko, nunggu nasib, ya kan? Aku beribadah doang, ya kan? Ku ngeji wah sepanjang jalan, enggak. Allah enggak puji golongan tersebut. Ya, tapi yang Allah puji manakala kita beraktivitas, lalu itu begawean, lalu itu makan, lalu itu berdagang. Manakala panggilan Allah melalui azan, kita buru-buru meninggalkan semua aktivitas kita itu untuk memenuhi panggilan Allah. Allah puji kita. Allah puji kita. Ya kan? Karena memang kita disuruh untuk bergerak. Bahkan di ayatnya pun begitu. La yastawil qa'idun minal mu'minina ghayra ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah, kata Allah. Tidak sama orang-orang yang duduk-duduk saja di masjid, berdoa-doa saja di masjid dengan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Tidak pada derajatnya. Lebih tinggi derajat orang-orang yang keluar untuk membela agama Allah daripada dengan si tokol-tokol di masjid, ya kan? Pada itendah kan, ya kan? Si puji si epenta itu, ya kan? Ya, Bu RT lalu makan, ya kan? Ngebang, atau sebelum ngebang kok, geneng ngebang duhur itu. Maka dia buru-buru selesaikan pekerjaan dia untuk memenuhi panggilan Allah. Itu yang dipuji oleh Allah. Atau Bu Haji Suim lagi ngawas kemana gitu kan? Ketika dia berkumandang azan, dia nggak peduli, dia tinggalkan semua itu, ya kan? Saya ingin memenuhi panggilan Tuhan saya, Rob saya. Itu dipuji oleh Allah. Artinya apa? Dendek takut begawean, karena bekerja itu juga perintah Allah, ya kan? Jangan takut saling mengunjungi, karena saling mengunjungi juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi mari kita beraktivitas seperti biasa.
Beda kita adalah beta juluan, ya kan? Mana yang kita prioritaskan? Apakah yang kita prioritaskan adalah kebutuhan hidup kita, atau kita prioritaskan adalah apa yang Allah perintahkan? Sama dengan mengaji ini, ya, ini kewajiban. Karena hadisnya ngomong begitu. Tolabul ilmi faridah, ya kan? Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Nah, maka ibu-ibu yang sudah menyiapkan dirinya untuk hadir di hari Jumat, malaikat sudah nyatet itu, ya kan? Wah, julu kemis deh cemak tengeji, berarti saya tidak boleh nerima pekerjaan apapun ini. Nah, gitu. Itu sudah dicatat oleh malaikat. Ingat, kalau Allah mengetahui seorang hamba yang mempersiapkan kebaikannya, dia katakan kepada malaikat, catat amalan hambaku dan sebarkan. Nah, itu ya kan. Jadi persiapkan, betul-betul kita persiapkan, ya kan. Sama kayak kami sama Bu Raka juga menuah kelem Jumat. Wah, mulai kami berpikir, tidak tegawe ya, genteng ngeji gitu kan. Ini saja ada berapa teleponan tadi, saya nerima banyak sekali teleponan tadi. Saya bilang saya mau ngaji nih. Oh, sebentar dulu Ustaz, sedikit. Ya, terus gitu. Akhirnya kita ngebut karena lihat jam. Oh, kita ngebut, bismillah. Ketemu juga, nyampe juga. Karena ini kewajiban. Nah, itu ya. Ya. Jadi jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil, yang kita anggap kecil. Tapi yang kita anggap kecil kadang-kadang tidak kecil bagi kita. Karena hal-hal yang kita anggap kecil yang kadang-kadang menyelamatkan kita. Ya kan? Kan tugas di dunia ini adalah menyiapkan kematian tak. Bukan nyiapang hidup tak. Karena darah dengan jamin hidup selamanya. Nggak ada. Ya kan? Yang ditentukan oleh Allah itu kematian kita, bukan kehidupan kita. Jadi si siapang tak adalah kematian. Menhidup tak apa? Sekadar memenuhi, ndak tengendeng-endeng, ya bekerja kita. Adik temolah, adik tebo berinfak, bekerja kita. Gitu saja, ya kan? Adik temolah ketuk-ketik, begawean kita. Adik nak terjadi beban dengan lain, begawean kita. Nah, itu aja, cari rezeki kita. Bukan tujuan. Kalau hanya itu tujuan kita, ketahuilah bahwa rezeki juga akan habis. Ya. Kayak yang berdua dah habis. Tapi kalau rezeki dari Allah, mendik teman mati pasti temu mesti nerima rezeki entah. Sebagaimana kisah yang pernah saya ceritakan dulu ya, kisah dari Mesir itu ya. Ada seorang pengembara, kemudian tiba-tiba dia kehausan, dia menemukan sumur di situ ya. Sumur di situ ya kan. Terik ya, begitu kena bete terik ya. Ya, kemudian dia diam di situ sampai berapa hari kemudian. Berapa saat kemudian gitu ya, datang orang untuk menaikkan gayung, ternyata dia nyangkut di situ. Ya, maka ketika dia sudah sampai di atas, dikasih minum oleh orang tadi, setelah minum meninggal dia, bayangkan. Ya kan? Jadi rezekinya sampai situ ya kan, sampai ajalnya. Jadi Dindik takut kekurangan rezeki. Maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya kan? Dia dah seribu keinginan terpenuhi siapa entah. Tapi kebutuhan saja insya-Allah, ya kan? Kebutuhan kita, maka hewan-hewan coba lihat, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kucing yang mati itu adalah kucing yang ada di sangkarnya. Maka itulah sebab kadang-kadang kita tidak memenuhi hak hewan, maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin rezeki kita, tapi tidak menjamin sorga buat kita. Ingat-ingat ini ya kan. Jadi Allah jamin rezeki kita, tapi tidak menjamin sorga kita. Maka kitalah yang harus melakukan amalan-amalan surga agar mendapatkan sorga, ya kan? Gak ada. Hanya beberapa orang yang dijamin sorga. Rasulullah SAW, kemudian Ahlu Badar, kemudian 10 mubasyirina bil Islam, ya kan? Ada 10 orang yang mubasyirina bil jannah, yang diberi kabar untuk segera masuk ke surga. Ada 10 sahabat, ya kan? 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah. Nah itu ndarak jamin itu, ya kan? Ndarak jamin itu. Ingat, dalam hadisnya juga dikatakan sesungguhnya kita dihisab itu sesuai dengan akhir kesudahan kita. Ya, bi khawatimiha. Fa innal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhir kesudahan kita. Nang kata soleha, rajin ngeji lagu akhir hidup ta, lengah sudah nyata kita, ya kan? Maka sekarang pastikan diri kita senantiasa berada di jalur kebaikan. Bagaimana caranya kita memastikan diri berada di jalur kebaikan?
Pasti yang batur-batur taino singejak itu tentang kebaikan. Ya, pastikan teman-teman yang ada di sekeliling kita adalah teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita tentang kematian. Teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita bahwa ini salah, ini benar. Bukan teman-teman yang senantiasa mengajak kita kepada hal-hal yang maksiat. Ya kan? Ketahuilah bahwa sodikuka man abkaka wala man adhakaka. Itu kata pepatah Arab, ya kan? Sodikuka man abkaka wala man adhakaka. Temanmu itu adalah yang senantiasa ada dengan kamu di saat kamu menangis. Bukan teman yang ada di saat kamu tertawa. Artinya apa? Batur ta menegita itu susah, dia ada di sana. Apalagi di saat kita bahagia. Jadi teman itu bukan di saat kita bahagia aja. Menbatur di saat bahagia muda itu metana. Mentabudui kepe yang selepuk datang tipe itu. Selepuk ngikut batur, ya kan? Selepuk ngikut sama ton, ya. Mentasugi begitu, ya kan? Semua dari mana kita kadang-kadang nggak ingat, semua ngaku, ini saudara saya, ya kan? Ini saudara saya, ini kemenakan saya, ini macam-macam, ya kan? Kalau lagi bahagia, apalagi kalau menjabat tinggi, pejabat tinggi, wah, duit milih baturang itu. Banyak yang mau bersahabat dengan kita. Maka teman itu bukan yang saat itu, tapi teman itu akan kelihatan mana kala kita dalam ujian susah, itu kan? Nah itu dia. Jadi teman itu ada di saat kita menangis, di saat kita bersedih, di saat kita kesulitan. Inilah batur tasi sejati, ya kan? Bukan di saat kita tertawa, taulah apa namanya, taulah lalah minta batur mentegagi lagi bahagia. Mereka akan datang sendiri berbondong-bondong kepada kita. Ya, itu dia. Jadi ini karena waktu mepet kita datang, ya kan, ya sedikit kita sampaikan tentang nasihat-nasihat kehidupan, bahwa tadi ada beberapa tentang kita harus sadar, kita harus segera bertobat, ya. Batur-batur tawah luit bilin ita juduan, ya kan. Si barang ta bekadek sang barang da bekasian lah, wah bilin na ida, ya kan. Pacar-pacar da wah bilin na ida, ya kan. Jadi orang-orang yang pernah sudah sayang sudah meninggalkan sini, ya. Teman-teman permainan kita sudah meninggalkan kita semua. Nah, kalau itu tidak membuat kita bertobat, rugi teh. Rugi teh. Kemudian kehidupan itu tentang seni berkomunikasi. Ya, kalau kita mau mendapatkan rezeki dari Allah, bangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun komunikasi di sepertiga malam, ya kan? Ketika orang lain tidak membangun komunikasi, maka kita bangun komunikasi, ya kan? Langsung, ya kan? Tidak ada halangan di sepertiga malam. Kapan sepertiga malam itu? Menjelang sahur, menjelang waktu sahur. Karena tidak ada pasti jam sekian-sekian, ya kan? Kita saja yang menjelang sahur, intinya menjelang sahur itu waktu yang paling mustajab, ya kan? Karena banyak kisah, banyak kaidah, banyak apa namanya berita bahwa Allah turun, ya, berkehendak untuk turun, ya, entah turunnya dengan dirinya atau apa, yang penting kita yakin artinya bahwa Allah akan langsung mendengar apa yang kita minta, ya. Menita bau tahajud, dendek lupa duha, ya kan? Duha kita bangun komunikasi Allah dengan Allah di saat duha. Nah, kalau kita nggak bisa duha juga, bangun komunikasi kita dengan Al-Quran. Marah siwa sampai yang tak menita bau ngeji sejus sekali, ya kan? Maka ngajilah sehalaman, ya kan. Kalau nggak bisa juga seayat bilang jelu, ya kan. Ndek bau ampuk kita Quran ini, ya kan. Pantu-pantu, ya kan. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Denek Papu Jamal doang mendapatkan kemampuan untuk ngaji, dia juga harus ngaji, ya kan. Nah, gitu dia, ya kan. Nah, sekarang bagaimana kita mempertahankan diri tetap di jalan yang benar, mempertahankan diri di saat kita benar, dan mempertahankan diri dengan bersama orang-orang yang benar. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa